Nama Agung Radesna Diputra, nomor absen 1, kelas 9G. Di sini saya akan membuat video cerpen bahasa Indonesia yang berjudul Melestarikan Seni dan Budaya Bali. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bernama Satria. Ia suka mempelajari sejarah budaya dan tradisi yang ada di Bali. Sekarang Satria duduk di bangku kelas 3 SMP. Di sekolah, ia sangat senang mempelajari agama Hindu hingga nilai agamanya besar. Satria juga mengikuti tradisi-tradisi yang ada di desa lain. Pada hari raya pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi di Bali, di desa Panjer terdapat tradisi memburu. Tradisi memburu jatuh pada hari raya pengerupukan dan dilaksanakan pada sore menjelang malam atau biasa disebut di Bali yaitu Sandikala. Tradisi tersebut biasanya orang-orang yang kerasukan lari dari pura desa ke pura Tegalagung Penangsaran yang jaraknya sekitar 1 km. Satria juga ikut lari mengikuti orang-orang yang kerasukan dan yang lain. Sesampai di pura Tegalagung Penangsaran, di sana ada prosesi menyembelih kepala anak babi untuk persembahan. Di sana Satria merasa lelah, tetapi lelahnya terbayar dengan keunikan tradisi memburu. Hari mulai malam, tiba saatnya tradisi yang ditunggu-tunggu oleh Satria yaitu tradisi mengarak ogoh-ogoh. Sebelum pergi menonton pengarakan ogoh-ogoh, Satria tak lupa untuk meminta izin kepada orang tuanya. "Pak, Satria mau nonton pengarakan ogoh-ogoh sama teman-teman, boleh?" tanya Satria ke bapaknya. "Tentu boleh, ingat jaga diri baik-baik dan setelah selesai langsung pulang, tak usah keluyuran," kata bapak. "Siap, Pak," jawab Satria dengan gembira. Lalu Satria menjemput teman-temannya untuk ke lokasi pengarakan. Tibanya di lokasi, ia dan teman-teman mencari tempat untuk nonton. "Tradisi ogoh-ogoh sangat seru ya," kata Satria ke teman-temannya. "Iya, yang bikin seru adalah ogoh-ogoh diiringi dengan gamelan-gamelan Bali," jawab temannya. Setelah acara selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Keesokan harinya adalah hari raya Nyepi, di mana semua warga Bali menyalakan catur brata. Terdiri dari amati geni yang artinya tidak boleh menyalakan api, amati lelungan yang artinya tidak boleh berpergian, amati karya yang tidak boleh melakukan pekerjaan, dan amati lelanguan yang artinya tidak boleh bersenang-senang atau poya-poya. Semua akses jalan di Bali ditutup dan biasanya setiap banjar dijaga oleh pecalang. Satria dan teman-teman menjalankan catur brata dan tidak bertemu teman-teman untuk hari itu. Pada malam hari, Satria tidak menghidupkan lampu di rumahnya karena tidak dibolehkan pada saat hari raya Nyepi. Satria dan keluarga istirahat. Keesokan harinya adalah hari raya Ngembak Geni, yaitu hari raya setelah hari raya Nyepi. Satria sekeluarga sembahyang ke pura desa. Setelah selesai sembahyang, lalu ia pergi ke rumah teman-temannya untuk bermain layangan. Mereka pergi ke lapangan untuk menaikkan layangan agar leluasa untuk bermain layangan. Hari mulai sore, saatnya mereka menurunkan layangan mereka dan bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Satria lanjut mandi dan menjalankan kewajibannya yaitu sembahyang. Setelah selesai sembahyang, lalu ia lanjut membuat PR dan belajar, karena besok sudah lanjut sekolah. Setelah selesai, ia langsung tertidur nyenyak karena kecapean. Alarm Satria bunyi pukul 06.00. Lalu ia terbangun cepat-cepat untuk masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Satria lanjut untuk sarapan roti. Sudah menunjukkan pukul 07.30. Satria berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor dengan teman-temannya. Setelah sesampainya di sekolah, ia masuk ke kelas dengan tepat waktu dan ia menceritakan semua tradisi memburu yang ia tonton kemarin. Teman-teman Satria juga suka mendengarkan Satria bercerita, hingga tak disadari guru walinya sudah di kelas. Mereka sekelas lanjut untuk mengikuti pelajaran. Pukul 12.30, saatnya Satria pulang. Seperti biasa, ia berangkat dengan teman-temannya, maka ia menunggu teman-temannya keluar untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, ia langsung ganti baju dan lanjut untuk beristirahat.
Setelah bangun, ia langsung pergi ke dapur untuk makan masakan orang tuanya. Setelah selesai makan, ia dicari oleh teman-temannya untuk ke lapangan menaikkan layangan. Hingga sore ia bermain, lalu ia lanjut untuk pulang karena hari sudah mulai malam. Ia dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ia langsung bergegas untuk mandi agar ibunya tidak marah dan lanjut untuk sembahyang. Selesai sembahyang, seperti biasa, ia makan dan langsung membuat pekerjaan rumah atau PR. Setelah lelah membuat tugas, Satria langsung tertidur. Keesokan harinya, Satria bangun dan seperti biasa sarapan dan berangkat ke sekolah. Sepulangnya Satria dari sekolah, ia melihat spanduk bahwa di Banjar dekat ia tinggal akan dibuka sanggar tari Bali pada hari Sabtu dan Minggu. Di sana Satria sangat tertarik untuk mengikutinya. Sesampai di rumah, ia memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa di Banjar dekat rumah akan dibuka sanggar tari Bali. "Pak, Satria boleh ikut latihan di sanggar itu enggak?" tanya Satria ke bapaknya. "Tentu saja boleh, Bapak juga dulu sempat ikut sanggar tari seperti itu," jawab bapak dengan senang hati. Hari Sabtu pun telah tiba. Satria tidak lupa dengan keinginannya bahwa akan daftar latihan di sanggar tersebut. Sepulangnya dari sekolah, ia langsung cepat-cepat mencari bapaknya untuk mengantarkan ke sanggar tersebut. Sesampainya di sanggar, ia melihat pakaian-pakaian nitari yang sudah disediakan di sana. Di situ Satria semakin semangat untuk mengikuti latihan tari tersebut. Setelah bayar pendaftaran, Satria langsung hari itu latihan tari Bali. Diawali dengan gerakan dasar. Satria sangat senang melestarikan budaya Bali. Setelah selesai latihan, ia pun pulang dengan bapaknya. Sesampainya di rumah, Satria langsung mandi karena keringatan. Selesai mandi, Satria menceritakan semua bagaimana ia disanggar tadi ke ibunya. Lalu ia lanjut untuk makan bersama-sama. Setelah selesai makan, ia lanjut untuk belajar karena besok di sekolah ada ulangan pelajaran agama Hindu yang ia sukai. Setelah selesai belajar, ia langsung lanjut tidur. Keesokan harinya, ia menjalankan hari-harinya seperti biasanya, dari sekolah hingga pulang sekolah. Setelah beberapa hari, akhirnya tibalah hari latihan hari Satria. Karena ia sudah terbiasa, ia pergi latihan sendiri tanpa diantar bapaknya. Di sana Satria mulai mempunyai teman baru. Setelah bisa gerakan dasar, akhirnya Satria diberi tarian dasar, yaitu tarian Gopala. Tarian Gopala adalah tarian yang memiliki gerakan yang cenderung lebih simpel, maka disebut tarian dasar. Setelah selesai latihan, lalu dia pulang dan langsung mandi. Setelah selesai mandi, ia lanjut untuk sembahyang dan makan malam. Setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya Satria pintar dalam menarikan tarian Bali. Ia sudah menguasai hampir semua tarian Bali. Satria dipilih untuk mengikuti lomba mewakili sanggar dalam ajang lomba tari seprovinsi Bali. Di sana Satria sangat senang karena dipercayai untuk lomba mewakili sanggar. Ia bergegas untuk pulang dan memberitahu berita ini kepada orang tuanya. Setelah mendengar berita tersebut, Bapak dan Ibu Satria sangat bangga karena Satria terpilih untuk mengikuti lomba seprovinsi Bali. Satria latihan terus dengan giat karena lomba sudah dekat. Tetapi ia tidak lupa juga dengan tugasnya sebagai siswa. Ia tetap rajin belajar setelah selesai latihan. Setelah beberapa hari, akhirnya hari lomba pun telah tiba. Satria sudah mempersiapkan semua dengan matang agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum berias di sanggar, ia tidak lupa untuk sembahyang agar lombanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah selesai sembahyang, lalu ia berangkat ke sanggar diantar bapaknya. Lalu sesampainya di sanggar, ia lanjut berias yang dirias oleh guru tarinya. Setelah siap, Satria dan para pelatih berangkat ke lokasi lomba, dan Satria bersiap-siap karena sebentar lagi ia akan menampilkan penampilannya. Satria menampilkan penampilannya dengan lancar dan rapi. Guru Satria berharap akan mendapatkan juara. Tiba saatnya pengumuman juara. Satria mendapatkan juara pertama. Ia, kedua orang tuanya, dan para pelatihnya sangat senang karena semua perjuangannya tidak sia-sia. Satria mendapatkan piagam provinsi yang bisa mendapatkan sekolah dengan jalur prestasi.
Tiba saatnya Satria tamat sekolah dan lanjut ke bangku kelas 1 SMA. Ia mendapatkan peringkat 3 besar di SMP-nya. Kedua orang tuanya sangat bangga dengan Satria, karena ia tidak hanya mendapatkan juara tari, tapi ia juga bisa mendapatkan peringkat 3 besar di sekolahnya. Satria diberi hadiah HP oleh kedua orang tuanya. Satria sangat senang karena HP-nya juga sudah agak rusak. Di sana dia tidak langsung puas dengan hasilnya, ia terus belajar dan belajar untuk semakin pintar di bidang tari Bali. Selang beberapa bulan lagi ia mengikuti lomba tari Bali dan mendapatkan juara 1. Di sana ia semakin gampang untuk mencari sekolah lewat jalur prestasi. Akhirnya Satria mendapatkan sekolah yang dia inginkan dari dulu dengan lewat jalur prestasi. Ia tetap masih ikut sanggar tari karena dia masih ingin mengikuti lomba-lomba berikutnya. Sudah banyak lomba dia ikuti dan juga banyak penghargaan yang ia raih. Setelah berjalan beberapa tahun dan ia sudah banyak mendapatkan penghargaan dalam bidang tari. Tiba akhirnya ia tamat SMA dan ingin langsung mencari pekerjaan dengan skillnya yaitu menari. Semua pelatih Satria membantu ia untuk mencari pekerjaan dalam bidang menari Bali. Dan pada akhirnya ia mendapatkan pekerjaan menari di hotel besar di luar negeri. Di sana Bapak dan Ibu Satria sangat bangga bahwa Satria mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya. Beberapa hari kemudian akhirnya Satria pun berangkat ke luar negeri untuk memulai pekerjaan barunya. Di sana ia tidak lupa untuk sembahyang dan pamit ke bapak ibunya sebelum berangkat ke luar negeri. Ibu Satria menangis terharu karena ia pertama kali Satria jauh dari kedua orang tuanya. Lalu ia berangkat ke bandara untuk luar negeri. Sesampainya ia di luar negeri, hari pertama ia langsung mulai menari di salah satu hotel besar untuk menghibur para tamu yang ada di hotel. Setelah 1 bulan ia bekerja, akhirnya ia mendapatkan gaji pertamanya, dan ia tidak lupa dengan kedua orang tuanya yang ada di Bali. Ia mentransfer setengah uang gajinya untuk kedua orang tuanya yang ada di Bali. Setelah beberapa tahun ia kerja di luar negeri, akhirnya ia pulang ke Bali menjadi orang yang sukses. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya memeluk Satria dan sambil menangis terharu. Kedua orang tuanya tidak menyangka bahwa anaknya akan menjadi anak yang sukses. Satria tidak lupa dengan teman-teman sekolahnya dan teman sanggarnya. Ia mengajak semua temannya untuk reunian di suatu restoran dan mentraktir semua temannya. Kesuksesan tidak memandang pekerjaan. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan niat dan semangat yang tinggi akan mendapatkan hasil yang tinggi. Dengan mempelajari budaya, kalian juga bisa sukses seperti Satria yang hanya awalnya tidak tahu apa itu tarian Bali hingga menjadi orang yang sukses. Sekian cerita dari saya. Bila ada kata-kata yang menyinggung hati, saya minta maaf.